Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, masih tetap semangat ya kita belajar bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Untuk sebelumnya materi bahasa Indonesia adalah tentang struktur dari laporan teks observasi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, kaidah yang ada dalam kebahasaan teks laporan observasi di sini ada kata, frasa, verba, dan nomina yang pertama. Yang kedua adalah kalimat definisi dan deskripsi. Yang ketiga kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, ya. Ibu akan jelaskan satu persatu. Untuk kata, dalam laporan observasi biasanya terdapat kata dasar, yaitu kata yang belum mendapatkan imbuhan. Ya, di situ ada kata dasar, kata yang belum mendapat imbuhan. Kemudian ada juga reduplikasi, artinya yaitu kata yang sudah mengalami pengulangan, adanya kata ulang. Nah, itu ya, ada dua, yaitu kata dasar dan kata reduplikasi ya. Kemudian yang kedua adalah frasa. Apa itu frasa? Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi, yaitu memiliki fungsi subjek dan predikat. Nah, itu namanya frasa. Kemudian verba. Verba itu apa? Verba adalah verba adalah kata kerja. Kata kerja itu apa sih? Kata yang melakukan sesuatu. Misalnya makan, minum, belajar, bekerja, ya, berjalan. Nah, verba itu adalah kata kerja ya. Kata yang melakukan sesuatu ya. Kemudian yang keempat adalah nomina. Nomina adalah kata benda. Ya, benda ini ada dua macam, yaitu benda mati dan benda hidup ya. Benda mati dan benda hidup ya, nomina. Itu kata benda. Jadi yang pertama, kaidah kebahasaan yang ada dalam laporan hasil observasi itu ada kata, frasa, verba, dan nomina ya. Kemudian yang kedua adalah kalimat definisi dan deskripsi. Ya, kalimat definisi dan deskripsi. Kalimat definisi ini apa sih Bu? Dari kata definisi berarti berupa pengertian, berupa penjelasan ya, kalimat yang menggunakan verba definitif. Ya, biasanya dalam teksnya itu berupa penjelasan, misalnya tentang alat. Komputer dapat diartikan komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu, nah itu ya yang dinamakan kalimat definisi ya. Jadi kalimat yang menggunakan verba definitif, kata kerja ya. Yang kedua yaitu kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggunakan verba deskriptif, artinya penggambaran ya. Jadi menggambarkan. Dalam teks hasil laporan observasi itu, di paragrafnya itu, di teksnya itu biasanya menjelaskan tentang gambaran, entah itu makhluk hidup, tentang benda, tentang sebuah binatang ya, sebuah tanaman. Nah, itu penggambaran deskripsi. Nah, yang ketiga adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks ya. Di sini ada dua, yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat simpleks? Siapa yang tahu? Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal, kalimat yang hanya memiliki satu objek dan satu predikat ya. Kalimat tunggal artinya kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan predikat. Nah, itu namanya kalimat simpleks. Dan yang kedua adalah kalimat kompleks. Namanya kompleks berarti kalimatnya itu memiliki dua atau lebih klausa, dua atau lebih frasa ya, berarti double, mempunyai lebih dari satu objek, memiliki lebih dari dua predikat. Nah, itu namanya kalimat kompleks. Nah, itu ya kaidah kebahasaannya. Nah, di sini Ibu tambahkan kaidah kebahasaannya di samping ada 3 itu juga dalam laporan hasil observasi. Ibu tambahkan
juga ya, yang pertama banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum ya sebagai objek utama pemaparannya. Contohnya musik tradisional, tarian, budaya modern, gempa bumi, gunung, sungai, kemudian peristiwa banjir, bencana alam ya. Nah, itu ya, banyak menggunakan kata benda. Yang kedua adalah banyak menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan tindakan ya, yaitu berupa peristiwa dan dapat nyata atau terlihat. Yang ketiga yaitu banyak menggunakan kopula. Apa sih Bu kopula itu? Nah, tadi ya, kalimat definisi. Jadi menggunakan kata-kata adalah, merupakan, yaitu ya. Kata-kata ini digunakan untuk menjelaskan pengertian atau konsep. Contohnya, hal yang menarik adalah alat sejenis ditata dengan sistem nada dan penyusunan yang berbeda-beda pada tiap daerah. Nah, itu ya, menggunakan kopula, kata seperti adalah, merupakan, dan yaitu. Sama seperti tadi kalimat definisi. Nah, yang keempat adalah banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan pengelompokan. Misalnya dipilih, dipilah, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Nah, itu ya menggunakan kata-kata pengelompokan ya, terbagi, terdiri atas. Nah, contohnya selain dibagi, menurut sumber bunyi alat musik daerah bisa dipilah-pilah berdasarkan bentuknya, yakni sebagai berikut. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, banyak dari laporan observasi ini banyak juga kaidah bahasa yang menggunakan kata yang menggambarkan atau bermakna suatu keadaan. Nah, berarti sama tuh seperti yang tadi, kalimat deskripsi ya, yang berupa menggambarkan atau bermakna suatu keadaan. Contohnya, makhluk hidup tidak hanya memiliki ketergantungan terhadap sesamanya. Makhluk-makhluk hidup itu bergantung kepada lingkungannya. Hal itu tampak pada ketika lingkungan itu berubah. Misalnya, sungai tercemar, ikan-ikan di dalam sungai itu akan menjadi terganggu, bahkan bisa menjadi ancaman kematian. Nah, itu yang menggambarkan tentang makhluk hidup. Nah, yang terakhir yaitu tentang banyak menggunakan istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan isi teks. Ya, jadi hal ini berkaitan dengan ciri teks laporan yang pada umumnya bersifat ilmiah. Contoh yang dimaksud misalnya di situ ada tentang simbiosis, rantai makanan, mutualisme atau simbiosis komersialisme. Nah, itu ya kaidah kebahasaannya, jadi sangat banyak ya yang muncul yang biasanya ada dalam teks laporan observasi ya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang sudah Ibu jelaskan. Ibu mohon maaf kurang lebihnya. Biasa ya di akhir pembelajaran Ibu minta kalian membuat rangkuman. Setiap apa yang kalian simak, yang kalian pahami, yang kalian dengar, kalian buat resumenya, kalian buat rangkumannya ya. Nanti akan dikumpulkan ke sekolah ya. Tetap semangat ya belajar bahasa Indonesia sama Ibu, jangan bosan-bosan ya. Kita nikmatin, kita jalani dengan adanya kondisi yang sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, Ibu cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.